Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena banyak yang bertanya kepada saya mengenai bagaimana cara perhitungan nilai akhir, saya akan coba menerangkan dengan gambaran yang sederhana. Nah, di sini saya akan memulai dengan menyampaikan namanya RPS. RPS itu adalah rencana pembelajaran di setiap semesternya. Nah, hal ini akan disampaikan oleh dosen ketika di awal mata kuliah, sehingga mahasiswa akan mengetahui gambaran mengenai perjalanan perkuliahan dalam satu semester tersebut. Nah, di dalam RPS akan ada beberapa informasi, ini saya cuplik yang bagian akan berkaitan dengan perhitungan nilai, yaitu ada pertemuan, sub CPMK, di sini ada keterangan, kemudian penilaian dan bobot. Pertemuan menggambarkan berapa kali dalam satu semester kuliah itu akan dilaksanakan. Kebetulan di sini ada 15 kali pertemuan. Kemudian ada sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu turunan dari CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan menjadi beberapa sub CPMK. Dan di sini kita ada 4 sub CPMK. Keterangan ini saya kosongkan karena di sini isinya banyak, biasanya ada terkait metode pembelajaran, materi, kemudian pengalaman yang akan didapatkan mahasiswa dalam mengerjakan atau mengikuti sub CPMK tersebut. Kemudian di sini ada penilaian bagaimana setiap sub CPMK itu akan dinilai. Contoh, sub CPMK 1 akan dinilai dengan UTS. Nah, UTS ini akan mempunyai bobot 10%. Jadi sub CPMK 1 hanya mendapatkan bobot 10%. Kemudian sub CPMK 2 itu akan dinilai dengan UTS dan kuis. UTS-nya 20%, kemudian ada 2 kuis masing-masing 5%. Selanjutnya sub CPMK 3 akan dinilai dengan UAS dan tugas studi kasus. UAS-nya 25%, studi kasus 5%. Dan sub CPMK 4 itu akan dinilai dengan UAS dan presentasi. UAS-nya adalah 20%, 10%-nya presentasi. Total keseluruhan itu adalah 100%. Baik, kita akan lanjut. Oke, saya sudah menyiapkan sebenarnya di sini. Nah, dari situ teman-teman, sebenarnya kalau sekarang kan sudah ada sistem informasi untuk mahasiswa maupun dosen yang kalau di kita namanya portal. Di situ secara otomatis ketika dosen input akan muncul di mahasiswa untuk bagaimana besar penilaiannya. Namun kita bisa menghitungnya secara manual, yaitu pertama ini saya siapkan dulu, saya tulis sub CPMK. Kemudian sub CPMK tersebut kita bagi, tadi ada 4 ya, 1, 2 ya. Kemudian ada 3 dan sub CPMK 4. Nah, kemudian tadi sub CPMK 1 itu dinilai dengan UTS ya, tadi kita lihat ya. Ini saya kasih warna biar gampang. Warnanya yang beda aja deh. Yang biru. Nah, kemudian sub CPMK 2 tadi ada UTS, kuis-kuis, kemudian sub CPMK 3 UAS dan tugas, kemudian 4 UAS dan presentasi. Nah, ini kemudian persentasenya kalian tuliskan, ini persentase ini adalah bobot ya, bobotnya dimasukkan ke sini. Misalnya tadi UTS di sub CPMK 1 itu 10% ya, terus saja di sini. Nah, kemudian kalian masukkan nilai kalian, berarti kalian nanti akan dinilai melalui poin-poin berikut. Misal nih, sub CPMK 1 hanya UTS, berarti kalian pasti di dalam ujian tengah semester itu ada penilaian terkait sub CPMK 1. Misalnya nih, sub CPMK 1 nilainya 70. Nah, kemudian di UTS itu juga ada penilaian dari sub CPMK 2. Nah, biasanya di dalam soalnya juga sudah diberikan keterangan ini sub CPMK 1, sub CPMK 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga teman-teman bisa secara mandiri mencoba menghitung manual. Misalnya UTS-nya dapat nilai 80 ya. Kemudian kuisnya dapat nilai 85. Kuis kedua dapat nilai lagi 90. Nah, kita masuk ke sub CPMK 3 dan 4. Nah, ini dinilai pada saat UAS. Nah, pada saat UAS ternyata teman-teman dapat nilai 80. Tugasnya dapat nilai 90. UAS-nya dapat nilai 60. Presentasi dapat nilai 80 misal. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman menghitung berdasarkan bobot. Nah, ini kalian tulis saja sama dengan
10% dikali nilai kalian yang didapat. Ting. Jadi ternyata nilai kalian itu di sub CPMK 1 itu adalah 7. Nah, karena ini pakai Excel, langsung ditarik aja di sini, set, biar cepet. Nah, ini nilai kalian di masing-masing poin di sub CPMK. Kemudian kita buat penjumlahannya ya, langsung aja ya di sum. Oke, dari sini sampai sini. Nah, ini nilai kalian pas banget ya 76,25. Di sini kalian juga akan tahu ada sistem penilaian dengan menggunakan huruf. Yang ini ada batas nilainya, di mana 76,25 itu ada di batas nilai 76,25 di batas nilai bawah untuk A-. Nah, namun kalian tetap dapatnya A-. Ya, di sini karena 76,25 pastinya dapatnya A-. Kalian bisa cek di portal kalian dapat A- atau bukan. Coba kita ulang kembali, misalnya kalau ternyata nih nilai kita tuh naik nih 70 di sini. Misalnya ya, kita ulang lagi, misalnya kita ulang aja ya dari 0 lagi. Oke, sorry. Nah, kita ulang. Nilai kalian misalnya di sini adalah UTS-nya 80. UTS-nya 80 lagi. Kuisnya dapat 100, UAS-nya dapat 75 misal. Tugasnya dapat 80, UAS-nya dapat 85, presentasinya dapat 85. Nah, ternyata kalian dapat totalnya 82,25, maka 82,25 itu kan di atas 80 ya, pastinya dapatnya A, karena nggak ada A+, pokoknya tertingginya hanya A. Nah, namun teman-teman sering salah, jadi yang dijumlahkan itu adalah yang di sini, nak. Nah, sum. Oke, nah ini gini, dijumlahkan ketemu 685 nih. Kemudian 685 ini dibagi dengan, ini ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibaginya 8 poin. Sehingga ketemunya 85 lebih besar. Terus nilainya A banget ya, A banget. Nah, ini kalau nilainya pas bagus-bagus. Tapi siapa tahu nilainya misalnya kecil-kecil ya. 60 gitu aja ya. 60. Terus kuisnya 80. Kuisnya lagi 80. UAS-nya dapat, misal nih maaf ya, 50. Tugasnya 80, UAS-nya dapat 60. Kemudian presentasi dapat 85. Nah, ternyata kalian tuh dapatnya di 63. 63 itu di batas bawahnya dari B- ya, di antara B- sama B ini. Karena 62,5 sama, kalau mau dapat B harus minimal 65. Nah, ini 63, maka teman-teman dapatnya B-. Beda kalau kalian tadi salah menghitung menggunakan total dibagi jumlah poinnya, maka dapatnya 69, di mana 69 itu dapatnya B+. Nah, ini salah. Ya. Oke. Yang benar yang saya kasih warna kuning. Begitu. Baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu teman-teman untuk bisa memahami bagaimana cara perhitungan nilai akhir yang ada di sistem informasi secara otomatis yang muncul di portal teman-teman. Oke, supaya tidak bingung, ini akan saya hapus saja. Nah, nilai kalian adalah yang 63, di mana 63 ada di antara 62,5 dan 65, sehingga nilai kalian adalah B-. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.